Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father yaitu Rasul Paulus menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65. Dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura B.J. Lee bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Selamat pagi. Semangat memuji Tuhan hari ini. Gak ada suaranya ya. Haleluya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku atas segala penyertaan, kasih karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau pun tahu Bapa bahwa setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang tidak bisa hadir di tempat ini memiliki setiap permasalahan yang masing-masing Tuhan. Memiliki kekhawatiran kami ya Tuhan, yang mana kami selalu berseru kepadamu ya Bapa untuk menolong kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti ada Tuhan, menolong kami Tuhan, menjaga kami dan memimpin kami ya Bapa untuk mampu menyelesaikan setiap problem-problem kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang bekerja atas kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya biarlah roh-Mu menyala-nyala di tempat ini Tuhan. Menjamah kami, melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang nanti kami sampaikan, apa yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memegahkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allahku. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sama-sama percaya kita katakan amin. Yes, Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian dari Allah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram,
Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah dikataku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah dikataku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah dikataku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, siap untuk memuji Tuhan? Coba kasih tos kanan kirinya terlebih dahulu. Bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah bagikan Nabi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui bentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Meski saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Kau teruji lalui bentangan sang waktu, kau mati bagiku, kau tak untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Kau teruji lalui bentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bicarakan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu.
Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kami yang ada di depan. Pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami, orang tua membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi setiap anak-anak kami. Bahkan Engkau yang berkata, hanya seperti anak-anaklah kami akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga Tuhan, pagi hari ini kami bawa anak-anak kami ke hadapan-Mu. Dengan iman kami percaya bahwa anak-anak kami akan menerima yang terbaik. Oleh sebab itu hamba-Mu akan tumpang tangan, urapi hamba-Mu. Kiranya urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir kepada anak-anak kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini pengurapan yang baru turun atas anak-anak kami. Kuasa yang baru turun atas anak-anak kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya anak-anak kami menjadi seperti anak panah di tangan seorang pahlawan yang dilepaskan, melesat sampai kepada sasaran. Dan hamba-Mu percaya anak-anak kami punya masa depan yang cerah sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami percaya juga lewat anak-anak kami Tuhan, mereka akan Tuhan pakai menjadi berkat, bahkan menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan buat orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga tutup bungkus anak-anak kami dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kuat kuasa darah Yesus. Tidak ada tangan si jahat yang akan menjamah, panah-panah api si jahat yang dilontarkan kepada setiap anak-anak kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya mulai pagi hari ini mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, di bawah kasih Tuhan, kasih karunia, anugerah, langit terbuka, tercurah kepada anak-anak kami. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini anak-anak kami tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan berjalan di bawah kuasa daripada Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih, berkati Guru Rocky Tuhan, yang akan mengajar hikmat-Mu atasnya, hikmat yang terbaru, yang terbaik, dan boleh mengajarkan dasar-dasar kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan saatnya kami rindu mendengar isi hati-Mu. Hati kami haus, hati kami rindu. Berfirman atas kami pagi hari ini. Sebab kami percaya sepatah kata daripada firman-Mu sanggup mengubah hidup kami, sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Oke, tak terasa kita sudah masuk di bulan September. Cepat sekali hari-hari ini. Dan gak terasa juga kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. September sudah menjelang akhir tahun ini, sudah melewati pertengahan tahun. Agustus sudah kita lampaui. Dan saya percaya kita semua tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin. Yang tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, lambaikan tangan saudara, lihat kanan kiri wajahnya. Penuh kasih karunia apa enggak saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya ketutup masker ya. Tapi enggak apa-apa, saya percaya kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bulan demi bulan sampai bulan September ini kita dapat masih tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah bulan ini tema yang sudah dicanangkan berbicara tentang fruitful. Ya,
Kalau bulan lalu kita berbicara tentang mature, kedewasaan. Dan saya percaya kalau kita sudah menjelang dewasa, sudah menjadi dewasa, orang yang dewasa seharusnya punya dampak dalam kehidupannya. Yang Tuhan mau enggak secara fisik aja, ya umur boleh bertambah tapi enggak berdampak. Jadi ya sayang sekali kalau hidup kita enggak berdampak. Ya, karena itu bukanlah rancangan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita diajarkan, saya percaya tema yang dicanangkan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Timotius Arifin, luar biasa. Selalu berkesinambungan saudara. Ya, kalau umur bertambah tapi kita tidak menghasilkan buah, percuma. Makanya firman Tuhan sering kali mencatat bahwa kalau pohon itu bertumbuh, rindang daunnya tapi tidak ada buahnya, maaf. Tuhan katakan apa? Ditebang, dibuang, dibakar. Buat apa pohon ini tumbuh percuma di atas muka bumi? Tuhan berkata seperti itu. Pada saat dia mau melihat sebuah pohon ara, daunnya rindang tapi tidak ada buahnya. Yesus haus mau menikmati buah, tidak bisa dinikmati. Lalu Yesus saat itu juga mengutuk pohon itu. Dan apa yang terjadi? Besok langsung kering. Wow. Boleh saya katakan bahwa kehidupan kita, jangan saudara pikir yang penting saya menikmati. Iya, saudara bisa menikmati diri saudara sendiri. Kita dirancang Tuhan, hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus menghasilkan buah. Ya nanti ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Ya kita berbicara bagaimana hidup yang berbuah. Fruitful life. Oke, kita baca ayat tema kita di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Duh, kok diam semua? Saya nunggu saudara, ngetes saudara lu gak baca semua. Sudah ada kan ya? Oh, sudah ada, kok tinggal baca aja saudara. Oke, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jelas dikatakan jika kamu berbuah banyak. Nah, saya katakan berbuah banyak ini satu perintah. Jadi nggak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, minta maaf loh saudara. Ada nanti beberapa hal. Lalu di Yohanes 15 ayat yang ke-16 sekarang, ayat yang ke-16. Ini perintah juga saudara. Apa yang Yesus perintahkan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, ini huruf besar loh saudara. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oh ini boleh saya katakan 2 ayat ini yang kita baca ini sudah sangat jelas bahwa jika kamu berbuah banyak dikatakan juga supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan yang namanya perintah Tuhan yang dicatat dalam firman Tuhan ini harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukannya, memang ada beberapa hal, ya saya boleh katakan itu tadi, Tuhan akan tebang, tidak ada kesempatan untuk berbuah. Kalau ranting itu sudah ditebang dari pokoknya, memang 1 hari, 2 hari, 3 hari masih hijau, tapi lama-lama tambah tua, tambah gelap warnanya, lalu kering. Nek wis kering saudara, tidak mungkin ada kesempatan lagi untuk apa? Bertumbuh lagi dan berbuah. Sekali lagi, berbuah itu adalah kesempatan yang harus kita gunakan. Bisa jadi kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Jadi hidup kita, kalau kita berbicara dengan namanya buah, itu harus berdampak. Jadi melalui firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan bukan sekedar saja ingin, tetapi memberi satu perintah agar kita berbuah. Ini perintah.
Dan bukan hanya berbuah banyak, tetapi juga dikatakan terus berbuah hingga akhir hidup, berbuah tetap. Buahmu itu tetap. Jadi boleh saya katakan apa? Terus berbuah konsisten. Nggak sadek saknyet ya, mungkin lagi enak hatinya berbuah. Ya lagi gak enak hati ini malas menghasilkan buah. Sekali lagi, yang Tuhan mau apa? Konsisten. Kalau di pasal 15 tadi Injil Yohanes 15 ayat 16, ayat yang ke-16 saya bacakan buat saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Wow. Ini satu perintah yang gak bisa ditawar-tawar. Jadi Tuhan menjelaskan bahwa dari buah kita lah itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi katakan apa? Kalau berbuah itu adalah murid-murid Yesus atau bukan. Cuma dua pilihan. Kalau saudara berbuah berarti saudara murid Yesus. Kalau enggak berbuah bukan murid Yesus. Nah muridnya siapa? Nah itu terserah saudara. Cuma dua pilihan aja, muridnya Yesus atau muridnya, ya enggak ada pilihan lagi saudara. Ya ada dua Tuhan di firman Tuhan katakan. Ya toh di Alkitab. Kalau bukan Tuhan, ya dikatakan mamon. Mamon itu identik dengan si jahat. Jadi apa arti atau maksud dari berbuah yang sebenarnya? Nah, berbuah dapat diartikan sebagai melakukan semua pekerjaan atau perbuatan Tuhan Yesus yang pernah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Jadi ada sesuatu yang bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Ya Yesus sudah melakukannya, bagaimana Yesus mengasihi manusia, melayani. Ya kalau pelayanan Yesus ini boleh saya katakan dia benar-benar berbuah, enggak di satu kalangan tertentu. Saya terberkati tadi malam kejisin nonton film, putar film luar biasa, ini true story dan boleh saya katakan membekas dalam hati saya. Jujur saya nangis nonton itu saudara, betul. Dia masih seorang muda, cewek. Bagaimana dalam pergumulannya di masa mudanya, di lingkungannya, dia memutuskan untuk benar-benar percaya kepada Yesus dan hidupnya mau dipakai Yesus untuk berdampak, memberi buah. Dan itu tidak mudah. Ada banyak yang namanya ejekan, dipandang rendah, ya disudutkan, bahkan dia harus bayar harga, sempat saking stresnya dia mau bunuh diri. Dia berkata, waduh kok semakin saya percaya Yesus, kok semakin dibully habis-habisan. Bahkan sempat dia ditipu, ya dia menyukai seorang pria, kelihatannya baik. Tapi hidupnya enggak benar. Coba bayangkan. Tapi dia tetap berpegang, memilih kebenaran yang dia lakukan. Akhirnya apa? Dia dikhianati. Sampai akhirnya dia sempat mau bunuh diri. Wow, tapi akhirnya apa? Dia tahu. Dia harus memberi buah. Sebuah pohon itu tidak bisa menikmati buahnya sendiri, tidak bisa. Oh, harus orang lain yang menikmati buah dari kita. Ya Pak iya? Pohon yang berbuah itu tidak mudah loh, karena dia harus, orang menghasilkan buah itu tidak enak saya ngomong. Pohon menghasilkan, dia harus nahan beban buah yang dia, yang dia berikan. Ya toh, sebuah pohon, dia nahan semakin banyak buah, semakin berat bebannya. Tetapi sekali lagi, dari buah itulah memberkati bagi banyak orang. Dan anak muda, cewek muda ini, sampai akhir hidupnya, dia memberi buah. Ini true story. Akhirnya apa? Ada kejadian bahwa ada penembakan. Orang yang menembaki siswa-siswanya, lalu menghancurkan beberapa, ada 13 ya. 13 orang siswa yang mati tertembak. Ya salah satunya
dia lagi mengkonseling temannya. Wow, di saat dia mengkonseling itu, terorisnya itu tembak. Bahkan di teroris ini tahu bahwa dia sempat ngomong sama terorisnya, cewek ini saudara, bahwa I am a Christian. Dan teroris itu masih mempertahankan, kamu masih percaya kepada Yesus? Dan cewek itu berkata, ya. Dan akhirnya tembak mati. Saya nangis sampai di belakang saudara. Saya pikir, diperhadapkan yang seperti itu, masihkah kita bisa mempertahankan iman kita? Di keadaan baik enak, percaya, saya percaya, sangat percaya. Tapi diperhadapkan hidup dan mati. Halo, saudara masih tetap bisa berkata, aku tetap percaya kepada Yesus. Cewek ini saudara, luar, dia finishing well. Dia mengakhiri kehidupannya sebagai martir. Dia tetap mempertahankan iman sampai di ujung hidupnya. Wow, tetap menghasilkan buah. Dia masih tetap memikirkan sahabatnya. Dia berusaha, karena sahabatnya juga yang waktu di konser juga langsung ketembak mati. Saya merasakan bahwa kalau saya berada di posisi seperti itu, loh bisa jadi loh sebenarnya dia masih ada kesempatan, dia tertembak masih belum langsung mati. Dihampiri cewek ini saudara, ditantang lagi. Kan dari jauhan ditembak, gitu. Aduh. Ini true story saudara, ini difilmkan, itu cerita yang terjadi sebenarnya di Amerika. Sampai ditodong. Itu tadi, masih mempertahankan. Dia tetap masih melayani, dia masih memikirkan, menolong sahabatnya. Dia ngomong jujur apa adanya. Dia enggak tutup-tutupi identitasnya kalau dia a Christian. Yang percaya kepada Yesus, luar biasa. Dia berani negur, memuji, berani menyatakan kebenaran, sekalipun harga yang mahal dia harus bayar, nyawanya. Dia jadi berkat buat sesamanya, dia memperhatikan sesamanya, dia tidak egois saudara. Memang dia sempat dilukai, cewek ini saudara. Tapi tetap dia tulis surat. Karena cewek yang lain itu merebut pacarnya. Tapi dia lepaskan pengampunan. Ditolak pertamanya. Tapi si cewek ini dia tulis surat. Dia berkata, aku tetap mengasihi kamu. Sampai pada akhirnya sempat cewek itu baca suratnya. Dia ngajak, ayo kita makan bersama. Mau ngomong-ngomong. Karena enggak ada kesempatan. Kata janjinya besok, enggak taunya waktu keluar enggak ada kesempatan. Sahabatnya itu sampai nangis enggak karu-karuan. Karena apa? Terlambat untuk minta maaf. Wow, saya katakan ini ada banyak nilai yang saya dapatkan tadi malam. Jujur, saya sangat terberkati dengan film kemarin. Jujur saya katakan Tuhan, cewek ini berbuah lebat sampai di akhir kehidupannya. Dia finishing well, dia tetap mempertahankan iman, ditodong sama pistol. Sampai mati sudah. Dia katakan, aku tetap percaya kepada Yesus. Imannya tetap percaya di tengah ancaman. Jangankan ancaman, seringkali kita di tengah diberkati aja sudah lupa Tuhan. Ya Pak iya? Iya, seringkali kan begitu. Apalagi di tengah ancaman saudara. Nah, kalau kita tidak militan hari-hari ini, kita tidak dewasa, dan kita benar-benar tidak berusaha untuk, itu tadi, ya ada beberapa langkah untuk kita tetap menghasilkan buah. Nanti kita akan pelajari, ada 3 langkah deh yang kita pelajari. Supaya kita tetap menghasilkan buah. Jadi Tuhan mengatakan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini seharusnya bukan sekedar untuk menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang famous, yang terkenal. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita.
melainkan yaitu orang-orang yang menghasilkan buah atau memberi dampak. Dan buah kita dinikmati oleh semua orang tanpa pandang bulu. Itu yang seharusnya ada pada hidup kita. Tuhan tidak merancangkan kita asal-asalan. Sekali lagi kita punya daya untuk menghasilkan buah. Tuhan sudah taruh benih itu dalam hidup kita. Setiap kita punya benih untuk kita menghasilkan buah dan hidup kita berdampak. Tinggal tergantung kita, apakah kita mau menghasilkan. Nah ini nanti beberapa langkah, nanti yang kita akan pelajari. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan banyaknya uang yang kita hasilkan, kekayaan yang kita miliki, keterkenalan kita, famousnya kita. Tetapi Tuhan menilai kita berdasarkan seberapa banyak buah yang kita hasilkan sepanjang hidup kita. Percuma bagi hidup kita, maaf, Yesus pun dia menjumpai pohon ara yang rindang tapi tidak ada buahnya. Dia katakan percuma, tebang saja. Jangan sampai kita kedapatan hidup percuma di atas muka bumi. Supaya kita hidup bermanfaat, hidup menjadi berkat, harus menghasilkan buah. Nah, cara untuk kita berbuah banyak di dalam hidup ini. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada cara lain untuk kita tetap bisa menghasilkan buah. Dalam hidup kita mengeluarkan buah-buah yang bisa dinikmati, yaitu dikatakan tinggal di dalam atau melekatkan diri pada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus, Sang Firman Tuhan itu. Kita harus melekat, tidak ada cara lain saudara. Dan Yesus berkata, Yesus adalah pokok dan kita ranting-rantingnya. Coba bayangkan kalau ranting itu terpisah seperti tadi itu. Saya tidak bisa bayangkan, ranting terpisah memang masih ada kesempatan. Kalau ranting itu tidak lama-lama terpisah dari pokok, bisa dicangkokkan lagi. Tetapi kalau terpisahnya itu hidupnya cukup lama terpisah dari Tuhan, itu berbahaya. Lama apa? Kering saudara. Kalau ranting itu sudah kering, itu tidak ada kesempatan lagi dia untuk dia dicangkokkan lagi, tidak ada. No hope. Saya tidak bisa bayangkan saudara, kehidupan yang tidak memiliki kesempatan saudara, untuk dipulihkan. Aduh, amat sangat disayangkan sekali saudara. Jadi arti kata melekatkan itu boleh saya katakan dari keseharian kita tidak bisa lepas dengan yang namanya sang pokok, firman Tuhan itu. Bagaimana jam doa saudara, jam baca firman saudara. Ada banyak dari kita puas cukup, ya kalau ibadah minggu aja buka Alkitab seminggu sekali. Cukup kita pakai untuk 1 minggu katanya begitu. Nah coba bayangkan saudara, saudara makan seminggu sekali. Kira-kira kuat enggak saudara? Halo? Kalau saudara makan nasi seminggu cuma sekali, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gak boleh makan. Kira-kira kuat apa enggak saudara? Halo? Gak kuat ya? Gak kuat, pasti. Gak kuat. Apalagi kerohanian kita. Nah kalau kita jarang makan firman Tuhan, nah itu sumber kekuatan kita firman Tuhan itu. Jadi kedekatan kita, atau dengan kata lain melekat dengan Tuhan Yesus atau firman Tuhan, itu akan menghasilkan apa saudara? Kekuatan. Coba ranting itu bisa kuat karena dia melekat pada pokok. Dia tetap bisa nahan buah, tetap kenapa? Dia tetap melekat pada pokoknya. Makanya rantingnya itu tetap kuat.
Coba kalau rantingnya itu patah, ya enggak kuat, digandoli ya jatuh. Karena dia melekat pada sang pokok, ada kekuatan dalam mengalahkan dosa. Mungkin itu ranting itu kena angin, kena badai, kena hujan, dia akan tetap kuat. Sekalipun ada banyak tawaran-tawaran dosa, karena dia melekat kepada sang pokok kebenaran firman Tuhan, dia akan hidupnya tetap kuat. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dosa. Dan yang kedua yang dihasilkan kalau kita melekat, yaitu ketenangan dalam menghadapi setiap masalah. Tidak perlu takut. Karena apa? Hidup sang ranting itu bergantung sepenuhnya dari pokoknya. Dia tinggal melekatkan diri saja, dia terus akan terima suplai, saudara. Jadi tidak ada yang namanya perlu dikhawatirkan dalam masalah hidup kita. Saya sangat percaya, saya menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, banyak tantangan yang saya hadapi ya nggak terlalu ringan menurut saya. Tapi saya tahu prinsip ini, di saat saya melekat pada sang pokok itu, siapapun yang berhadapan dengan saya, ada backing saya, yang membacking saya. Iya toh, kalau katakanlah saya seperti ranting, iya toh, itu kan ini melekat, ya gambaran lebih mudah lagi, kalau saya sebatang lidi, diikatkan pada tiang beton ini saudara. Ayo siapa sih bisa matakan kalau kita diikat melekat ke beton tiang ini. Tidak mudah untuk dipatahkan, karena apa? Ada yang menahan, makanya tetaplah melekat kepada Tuhan. Tujuh katakan amin. Supaya apa? Banyak berbuah. Dan itu hasilnya nilai tambahnya. Kita adakan ketenangan menghadapi masalah. Dan yang ketiga, kebijaksanaan dalam memecahkan persoalan. Loh, kita ini kalau sudah melekat kayak ranting yang melekat pada pokok, dia enggak bingung. Kebijaksanaan itu apa? Karena muncul dari firman Tuhan. Di saat kita melekat kepada firman Tuhan, apa yang kita hisap atau yang kita makan, semuanya firman Tuhan, otomatis dia akan menghasilkan buah. Ya, salah satunya kebijaksanaan. Karena apa? Firman Tuhan sumber hikmat. Otomatis itu dengan sendirinya. Lalu yang kedua, apa yang kita hasilkan saat kita melekat? Ya, untuk kita berbuah banyak. Yang kedua, yaitu harus memiliki akar atau mengakar yang dalam. Rugi bagi kita ikut Tuhan, tapi kita tidak mengakar dalam-dalam. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sini apa saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengakar, hidup kita kalau tidak mengakar kepada firman Tuhan, maaf saudara, akan ada banyak, saya katakan, goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu akan dikatakan, kalau nggak salah ada satu nubuatan di, saya lupa itu ayatnya di mana ya. Dikatakan semuanya satu kali kelak akan digoncangkan. Langit, bumi semuanya digoncangkan, dan hari-hari ini sedang digenapi. Semuanya digoncangkan. Tidak ada satu negara di atas muka bumi ini yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Ini firman Tuhan saudara. Digoncangkan semuanya. Indonesia pun juga
tidak terlewatkan, semuanya ikut tergoncangkan. Tetapi kalau kita mengakar kuat, saya percaya memang akan diizinkan yang namanya goncangan itu. Ya hanya karena melalui proses atau pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhanlah yang menjadikan kita semakin apa? Semakin banyak praktek firman Tuhan. Semakin kita bisa mempercayai Tuhan dan semakin kita bisa bertahan melewati segala macam kesusahan dalam kehidupan. Ada dua macam dasar yang Tuhan kasih dalam firman Tuhan. Iya toh, yang membaca, merenungkan, dan melakukan. Ada yang membaca, merenungkan saja tapi tidak pernah melakukan. Itu dasarnya beda sama seperti orang yang membangun fondasi. Yang melakukan, yang bedanya di melakukannya. Yang melakukan ini dia membangun dasarnya di atas batu. Dia akan tetap kuat. Jadi sekali lagi untuk kita bisa berbuah, bukan hanya kita mengakar kuat, tapi kita juga apa? Melakukan firman Tuhan. Saya percaya bagi orang yang sudah terbiasa melakukan firman Tuhan, menghadapi badai itu bukan satu ketakutan. Bagi kaum awam melihat gelombang laut, ya itu sangat ketakutan, betul? Saya pernah ke Lombok, ke Gili Air, Gili Menu, Gili Trawangan. Saya pernah naik perahu kecil, memang pakai motor saudara. Tapi tetap ada penahannya bambu kanan kiri yang melebar. Tapi perahunya kecil saudara. Cukup diduduki satu orang memanjang begitu. Pagi-pagi kita berangkat ke 3 pulau itu. Iya, sudah dipeseni, jangan lama-lama. Semakin siang, semakin ombaknya besar. Kita keasikan mainan saudara. Kenapa? Bisa snorkeling di situ. Wow, keren habis saudara. Ya, saya snorkeling itu pakai kaos. Pulang itu bekas, yang kaosnya putih, yang lainnya hitam. Hitam 1 tahun gak hilang-hilang saudara. Weh, lihat pakai itu snorkeling aja ngambang itu. Lihat karang-karang lautnya bagus. Blue coral ada di Lombok. Ya ini salah satu di Gili Menu, Gili Trawangan, Gili Air. Ini bagus sekali. Nah kita kesiangan balik. Waduh bener. Ombaknya itu pure. Saya tuh naik perahunya saudara, ombaknya itu lebih tinggi dari kepala saya di samping, lulu gitu. Tapi saya ngemudikan ya enak itu saudara, isang tapi yang melok, biur, ngeri sedap saudara. Bener, bagi yang sudah terbiasa, sudah sering kali apa, praktek ngelawan ombak, ya nggak ada ketakutannya. Nek kita, yang ngejar saudara. Saya sampai pegangan, sampai capeknya itu bukan karena renangnya, enggak, pegangan. Lama-lama sini saya lemes, sampai di pantai itu, tangan saya lemes karena nahan pegangan gini saudara. Baru terasa, widuh tangan saya kok gak kuat diangkat ya. Karena saya terlalu cengkram, terlalu kuat karena ketakutan. Tapi bagi yang ngemudi, nyantai aja sambil tertawa-tertawa. Badannya rasa no gitu mungkin saudara, karena kita tidak taat sudah dibilang ya ojo terlalu siang, cepat kita segera kembali. Ya karena keasikan main saudara. Nah juga bagi peselancar, lihat ombak yang gede, dia malah seneng. Nek bagi kita, boro-boro mau selancar, lihat ombak aja sudah takut, wis burung, ya toh. Kenapa? Sudah sering kali menghadapinya, sudah sering kali praktek, sudah kecemplung bola-balik. Dia praktek bagaimana caranya menguasai ombak. Kalau kehidupan kita tidak pernah melakukan, tidak pernah praktek firman Tuhan, kita tidak akan jadi dewasa, kita tidak akan pernah bisa kuat, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan semua masalah hidup kita. Semua dalam praktek kok. Harus terbiasa melakukan. Nah, itu yang Yesus mau. Supaya apa? Kita tetap kuat dan kita tetap menghasilkan buah. Ada banyak hal yang bisa membuktikan apakah seberapa kuat kita di dalam Tuhan. Dalam menghadapi
penyakit. Iya toh? Apalagi kalau penyakit itu dokter vonis dokter, waduh ini sulit disembuhkan. Kemungkinannya kecil. Ayo, kalau saudara diperhadapkan seperti itu, apa reaksi saudara? Respon saudara apa? Pada saat ya kayak kemarin film saya nonton, cintanya dikhianati, ditolak saudara. Sakitnya tuh hatinya, ya ada banyak loh saudara. Di luar negeri ada banyak yang mereka bunuh diri hanya karena putus cinta. Di Indonesia juga ada sebenarnya, saking kita tidak dengar. Seberapa kuat imannya saudara hanya karena diputus cinta. Jadi jangan takut diputus cinta. Tapi jangan putus cinta. Warning yang sudah pacaran maksud saya. Yang sudah pacaran ingat-ingat ya. Mungkin doa yang tidak kunjung datang jawabannya. Lalu kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan maksudnya. Kenyataan dan harapan tidak sama. Kita berharap, kan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ibadah. Tapi kenyataan hidup kok saya seperti gini. Masalah nggak habis-habis. Bahkan semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin masalah bertubi-tubi, silih berganti, terus datang. Ada yang berkata seperti itu? Saya berkata seperti itu. Sempat melalui semua itu. Tetapi saya tahu, itu bagaikan latihan buat kita. Supaya kita tetap praktek firman Tuhan. Supaya apa? Kita tetap mengakar, kita tetap kuat. Semakin akar kita menancap ke bawah, semakin dalam kita menancapkan akar kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kita nancapkan iman-iman kita kepada firman Tuhan, semakin kita kokoh dalam kehidupan. Otomatis menghasilkan buah. Kenapa? Semakin dalam akar kita akan temukan yang namanya mata air. Dengan mudah dia menghasilkan buah. Yang ketiga, cepat saja. Jamnya cepat banget ini. Yang ketiga, Lukas 8 ayat yang ke-14. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak bisa menghasilkan buah yang matang karena apa? Jatuh di semak duri. Semak duri itu berbicara tentang apa saudara? Itu tadi, hati-hati. Cinta uang. Memang kita butuh uang, tetapi hati kita tidak melekat kepada uang. Jangan segala sesuatu diukur dengan uang. Saya pegang prinsip dalam pelayanan, lebih berharga ibadah daripada uang. Lebih baik saya berkorban uang daripada harus memberhentikan ibadah. Sebenarnya seperti itu prinsipnya. Saya lebih berharga ibadah. Ya ibadah bukan berarti kita berbicara tentang ya ini memang kalau skup gereja ya ibadah seperti ini. Tetapi ada banyak ibadah sebenarnya. Tapi saya boleh katakan ibadah jauh lebih berharga daripada uang. Jangan segala sesuatu diukur dengan uang. Awas saudara, kalau saudara ukur dengan uang, Allah akan mengukurnya juga kepada kita. Apa yang kita pakai standar ukuran kita kepada Tuhan, itu yang akan dipakai Tuhan mengukur untuk diri kita. Maaf, uang itu tidak bisa dipegang, nilainya naik turun, kena devaluasi, inflasi turun nilai mata uang. Betul? Tetapi iman kita tidak seperti itu. Harus cinta kita cuma kepada Tuhan. Lalu yang semak duri itu berbicara tentang kesombongan. Hati-hati, iri hati. Itu bisa menghimpit hidup kita. Kerohanian kita bisa berubah total. Bahkan dikatakan tidak menghasilkan buah yang matang. Mungkin bisa berbuah cuma kecil tapi tidak bisa matang-matang. Kenapa? Terhimpit iri hati. Hati-hati dengan yang namanya iri. Iri ini tidak ketok. Tetapi seringkali kita ini terjangkiti yang namanya iri hati. Cuma terbersit aja dalam hati kita. Memang orang lain tidak tahu. Bisa jadi orang lain tidak tahu.
Tetapi yang tahu Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tetap tahu. Nafsu, kekhawatiran, ketidakpercayaan kepada Tuhan, hati-hati. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan itu dosa. Itu namanya kita tidak percaya kepada Tuhan. Iya, orang takut, kekhawatiran itu tidak percaya, orang khawatir itu tidak percaya. Ya nggak percaya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Hati-hati, itu dosa loh saudara. Di Wahyu, penakut itu ranking pertama orang yang masuk dalam neraka. Penakut. Atau dengan kata lain, nggak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu menguasai. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa membuang semak duri dalam diri kita? Caranya bagaimana? Yang pertama, berdoa, minta Roh Kudus untuk memampukan. Memang firman Tuhan itu selalu ada dua bagian. Yang pertama yaitu tadi minta Tuhan campur tangan, intervensi. Ya minta kekuatan Roh Kudus untuk membantu kita. Saya percaya karena Roh Kudus itu Tuhan janjikan, aku akan kirim seorang penolong ya yang menolong kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan di Roma 8:28, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, jadi Allah tidak diam diri. Tetapi itu kalau kita melibatkan Allah, kita seperti dikatakan, aku mengetuk pintu di Wahyu. Barang siapa mendengar dan membuka, aku akan masuk. Kalau kita tidak respon, kita tidak ngundang dia, ya Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Itu salah kita sendiri. Makanya dengan kedekatan kita dengan Tuhan, melekat tadi, tinggal dan mengakar kuat, itu otomatis kita langsung kontak kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Berdoa minta Roh Kudus untuk memampukan. Yang kedua bagian kita harus mengambil keputusan menghadapi. Dengan cara apa? Buang semak-semak duri itu. Ojo dieman-eman. Tahu kalau kita ada iri hati, ada sakit hati, buang semuanya saudara. Ambil keputusan, aku tidak mau masuk dalam ranah sakit hati dan iri hati. Dendam lagi, nafsu, kesombongan, cinta uang tadi. Hati-hati saudara. Sekali lagi, itu butuh keputusan kita. Kalau kita tidak memutuskan, Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja. Ada dua hal yang harus kita, bagian kita yang harus kita lakukan, kita akan lakukan. Nanti bagiannya Tuhan, bagian Roh Kudus dia akan lakukan. Untuk kita bisa melepaskan, membuang semak duri. Saya percaya kita akan hidup bertumbuh. Bukan hanya rindang daunnya, tapi berbuah buah lebat. Dan buah kita tetap. Ini yang Yesus mau. Pagi hari ini, ayo ambil keputusan. Untuk tetaplah mengakar, tancapkan, melekat. Ya, dan izinkan Roh Kudus untuk menolong kita membuang semua semak-semak duri yang ada dalam hidup kita. Jangan simpan dosa, jangan simpan sakit hati, jangan simpan iri hati. Itu virus yang jauh lebih mematikan. Sekali lagi, apa? Karena apa? Mematikan rohani kita, kepekaan kita kepada Tuhan. Karena iri hati, orang tidak bisa berdoa. Padahal orang pakai kacamata itu saudara. Sakit hati, iri hati, mangkel ya, atau dendam. Itu orang pakai kacamata hitam. Butuhnya apa? Dilepaskan kacamata itu. Karena semakin kita tetap pakai, masih ada melekat. Semua yang kita pandang pasti mengandung. Kalau kita pakai kacamata hitam, semuanya serba hitam. Meskipun itu buah segar. Ya ini ada buah-buahan ini, nah, buah segar. Tapi nih saudara pakai kacamata hitam, tidak bisa lihat kuning segar gini, ya tetap semuanya kelam, peteng saudara. Iya toh, karena pakai kacamata. Itu semak duri saudara, buang jauh-jauh. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Berbuah tetap adalah perintah. Jadi boleh saya katakan
tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menghasilkan buah. Karena buah itu dituntut oleh Tuhan dari kehidupan kita. Saya berdoa kita semua pagi hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan, ngambil keputusan itu tadi. Tetaplah melekat, tetaplah mengakar, tetap konsisten buang semua semak duri dalam hidup kita. Jangan biarkan semak duri menguasai kita. Kita tidak akan pernah bisa berbuah tetap. Tidak berbuah manis, karena apa? Semua sari-sarinya dihisap. Oleh sebab itu, ayo pagi hari ini ambil keputusan. Sekali lagi ambil keputusan, bukan hanya minta Tuhan tolong, tetapi kita yang harus melangkah, melepaskan semua itu, tolak semua itu saudara. Katakan, Tuhan ampuni, aku masih simpan sakit hati. Aku sampai hari ini masih marah Tuhan. Buang jauh-jauh. Izinkan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk tetap bertahan berdiri. Tetap kita mengasihi Tuhan, apapun harga yang harus kita bayar. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan roti dan anggur pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa. Tetapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang ini anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan bagi kami untuk mengampuni dosa kami, untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kasih-Mu besar atas kami. Terima kasih Bapa. Bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Bahkan terima kasih bahwa Engkau yang sudah berjanji menyertai setiap kami. Sampai Engkau datang kembali, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Engkau meteraikan janji-janji-Mu lewat tubuh dan darah-Mu pagi hari ini yang kami nikmati. Oh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami takut khawatir dalam hidup ini. Untuk kami tetap memutuskan, untuk kami tetap menghasilkan buah dan buah itu tetap dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Baik itu suami kami, istri kami, anak kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka menikmati buah yang manis dari kehidupan kami. Biarlah Kau jumpai jemaat di tempat ini, berbuahkan yang manis dan buah kami tetap. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami naikkan syafaat kami.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Mulai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan. Dan seluruh staf jajaran menteri, pejabat tertinggi, sampai yang di daerah, bahkan sampai yang di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan, semuanya Tuhan, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Roh takut akan Tuhan melanda setiap mereka. Karena kami percaya juga Tuhan, bahwa Tuhan memberi hikmat buat pemimpin kami untuk bisa mengentas semua permasalahan yang terjadi di atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Berdoa buat pemerintahan desa kami Tuhan, Nogosari, oleh Bapak Kepala Desa, seluruh jajarannya, sampai tokoh-tokoh yang ada di desa Nogosari. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami percaya Nogosari tidak akan pernah sama lagi. Keberadaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar berdampak, menghasilkan buah yang manis, supaya desa kami menikmati yang terbaik yang daripada kerajaan surga. Biarlah kerajaan-Mu hadir di desa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami berdoa buat setiap jemaat yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Apapun masalah, persoalan yang mereka hadapi, kami percaya Allah yang sudah menolong kami, Allah yang sama juga menolong setiap jemaat Tuhan. Buat mujizat, terobosan-terobosan yang baru. Dan kami berdoa buat setiap yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini. Semua yang menyaksikan ini Tuhan, kiranya juga menerima yang namanya pertolongan, mujizat, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, dan juga jemaat yang tetap setia dalam ibadah onsite. Engkau memperhitungkan kesetiaan kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami, yaitu kami menyenangkan, kami tetap melekat, dekat, mengakar kuat di dalam Tuhan. Lewat ibadah kami pagi hari ini, kami boleh belajar bahwa ada satu jaminan yang pasti dalam hidup kami. Di saat kami mengakar, melekat kuat di pokok anggur yang benar, yaitu firman Tuhan Yesus sendiri, hidup kami aman, hidup kami akan terus menghasilkan buah. Kami tidak khawatir dengan apapun goncangan-goncangan yang terjadi. Kami percaya kami akan terlindungi, kami akan aman, kami akan menikmati sari-sari yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini. Dan sebentar kami akan pulang. Kiranya berkat yang terbaik tercurah melimpah, terus mewarnai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.